Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu Pelkat Teruna pada hari ini, tanggal 22 November 2020. Ibadah kita pada pagi hari ini dilayani oleh Kak Yunce sebagai pelayan firman, ada Joshua pada gitaris, ada Jose pada keyboard, dan Gerald pada kahon. Kak Yunce, apa kabarnya? Puji Tuhan, Kak Ufi, aku baik-baik aja. Adik-adik semua, apa kabarnya? Pastinya kalian semua baik-baik aja ya. Oh iya, meskipun kalian masih sekolah secara daring, tapi kalian harus tetap semangat ya adik-adik ya. Jangan pernah menyerah, ingat Tuhan Yesus selalu ada bersama kalian. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Ovi ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Ya, adik-adik, Kak Ovi persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yunce. Ya, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan sekaligus doa pemberitaan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kami kembali ke hadirat-Mu, bersungkur di hadapan-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dari sepanjang hari-hari kemarin sampai sepanjang hari ini ya Bapa, pada pagi hari ini, di mana Engkau telah menjaga kami dalam istirahat kami tadi malam ya Bapa, hingga pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat, dengan nafas kehidupan yang baru, dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap harinya untuk kami. Ya Bapa, pagi ini kami datang bersama adik-adik teruna kami dalam ibadah online Persekutuan Teruna ya Bapa. Tuhan, Engkau mau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu, juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami siap untuk beribadah. Tuhan jaga dan pimpin kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus, amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Melin Lun, kelas Dwi 3. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Adakah kami mulai lagi mengujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami.
Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami tidak sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini bertemakan rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mengetahui bahwa perjalanan Rasul Paulus, baik dalam kehidupannya, juga dalam pelayanannya, di mana dia benar-benar bertobat, menyerahkan seluruh hidupnya untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhan melihat bahwa Rasul Paulus begitu tulus dan sungguh-sungguh ingin berubah dan melayani Tuhan. Dalam pembahasan ini, adik-adik, kita melihat bahwa Rasul Paulus benar-benar tulus, ikhlas, dan dia tidak gila hormat. Dan dia sangat berhati-hati dalam menjalankan pelayanannya dalam pemberitaan Injil Allah. Rasul Paulus tidak mau dirinya itu dipuji atau ditinggikan melalui pelayanan yang sudah dia jalankan, yang sudah dia berikan kepada jemaat Korintus pada saat itu. Karena apa? Karena bagi Paulus yang patut dan layak dipuji dan ditinggikan itu hanya kepada Allah saja. Karena Paulus dia merasa bahwa ketika dia menjalankan pelayanan ini, itu semua karena kasih karunia Allah. Itu semua karena penyertaan Allah. Di sini kita melihat bahwa banyak sekali yang suka dengan pelayanan Paulus pada saat itu, yaitu termasuk jemaat Korintus. Mereka merasakan perkembangan yang luar biasa. Mereka juga, ini adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar bekerja atas pelayanan Paulus yang dilakukan Paulus kepada jemaat Korintus pada saat itu. Dan adik-adik, kita melihat bahwa jemaat Korintus pada saat itu sangat sekali mengagungkan Paulus. Karena apa? Karena dari pelayanan Paulus ini menjadi dampak yang luar biasa dan besar bagi jemaat Korintus. Mereka mengalami banyak perubahan. Tetapi Paulus di sini tidak gila hormat. Dia tidak ingin dipuji-puji dan juga disembah. Dan bagi Paulus, dia akan mempersembahkan semuanya yang telah dia lakukan dalam pelayanannya, keberhasilannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Allah saja. Karena Paulus berpikir, dia bisa melakukan pelayanan ini bukan karena kuat dan hebatnya, tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, adik-adik, Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus di sini disebut adalah surat Kristus. Nah, adik-adik, kita bisa baca kembali dari bacaan kita tadi dari 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Kakak ulangi, 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta,
tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, adik-adik tahu nggak apa arti dari surat Kristus? Sebagai anak-anak terang dan juga sebagai anak-anak Allah, keberadaan kita ini seperti surat terbuka, yaitu kitab terbuka, yang artinya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan kapanpun waktunya, kita sedang mempertaruhkan nama Kristus di mata dunia, di mata banyak orang. Bahwa di sini Paulus mengatakan bahwa kita ini surat yang bukan ditulis dengan tinta biasa, tetapi dari roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, tetapi pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati kita, di dalam diri kita sebagai anak-anak terang, di mana hukum-hukum Allah, firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, adik-adik, Kak Yunci akan memberikan contoh dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bahwa adik-adik ketika kalian berhasil dalam menjalankan kehidupan kalian, contohnya adik-adik mendapatkan ranking, mendapatkan juara umum di sekolah, dan juga hasil ulangan kalian mendapatkan nilai yang sangat baik. Di sini juga kita bisa melihat bahwa adik-adik juga memiliki talenta, di mana adik-adik bisa bermain alat musik, bernyanyi, menari, dan lain-lain. Nah, adik-adik melalui talenta dan kebisaan yang adik-adik miliki, adik-adik harus tahu dan ingat bahwa semua yang adik-adik miliki dan adik-adik dapati itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Itu semua bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan kasih Tuhan untuk kita semua. Maka itu adik-adik, ketika adik-adik mendapati keberhasilan dalam kehidupan adik-adik, baik dalam sekolah, baik dalam talenta yang adik-adik miliki, marilah adik-adik mengucap syukur dan juga selalu rendah hati, tidak sombong. Adik-adik harus meneladani sikap dan hati Paulus dengan keberhasilan yang dia dapati, bahwa itu semua atas kasih karunia Allah. Contoh yang kedua, adik-adik harus belajar untuk berkomitmen, untuk bisa melayani Tuhan lewat tindakan-tindakan. Contohnya, membantu orang yang sedang berkesusahan, adik-adik aktif dalam pelayanan di gereja, dan juga ketika adik-adik mendapatkan tugas dari kakak-kakak untuk bertugas dalam ibadah online. Misalkan adik-adik membawa doa syafaat, membaca Alkitab, dan juga bermain musik, juga mengisi pujian. Ya, adik-adik, lakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Lakukan itu semua dengan segenap hati, dengan senang hati, dan biarlah itu semua menjadi ungkapan syukur adik-adik atas kebaikan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita adalah seperti surat terbuka, seperti kitab terbuka yang dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Melalui apa? Melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, melalui tutur kata kita. Melalui itu semua, orang lain dan semua orang akan melihat apakah Kristus ada di dalam diri kita, apakah Kristus ada di dalam hati kita. Maka itu adik-adik, kita tidak boleh sembarangan dan sembrono dalam bersikap, bertutur kata, dalam tingkah laku kita. Mari kita lakukan dengan berhati-hati, dengan bijak dan penuh hikmat. Maka itu kita disebut adalah surat terbuka, di mana kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita bisa menjadi kaca yang baik bagi banyak orang. Dan adik-adik, lakukan apa yang sudah menjadi tugas adik-adik untuk melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan rendah hati, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin.
sembah luhur, berkatiku sewaya. Tempo dulu beta gagah, ampe putus asa, tapi tete manis jaga anak-anak tak binasa. Itu jua satu tanda, tete manis sayang. Biar orang durhaka, tete manis sayang. Berkatiku sewaya. Teman-teman, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga sampai saat ini kami masih dapat bernafas dan beraktivitas. Tuhan, kami ingin berdoa bagi orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas orang tua yang telah Kau berikan, orang tua yang menyayangi dan mengasihi kami. Tuhan Yesus, di tengah pandemi ini orang tua kami tetap beraktivitas. Tuhan, jagalah mereka, berkatilah mereka, berikanlah kekuatan dan kesehatan, dan lindungilah mereka dari segala virus dan penyakit. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi orang-orang sakit. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman, kakak lain, dan orang tua kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan, jamahlah tubuh mereka, berkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar itu semua bisa menjadi bantuan untuk pemulihan tubuh mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi sekolah kami. Tuhan, di tengah pandemi ini, kami tetap bersekolah walaupun lewat daring. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Berkatilah juga guru-guru yang tetap berusaha untuk memberikan kami ilmu. Tuhan Yesus, berkatilah segala kegiatan belajar dan mengajar di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami ya Bapa, GPIB Immanuel Depok. Ya Tuhan, Engkau mau berkati para hamba-hamba Tuhan, yaitu pendeta, majelis, vikaris, juga karyawan-karyawan gereja ya Bapa. Tuhan, Kau mau berkati mereka pada setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan, mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk pelkat-pelkat ya Bapa yang ada pada gereja kami, dari pelkat PA, PT, GP, PKB, PKP, juga PKLU. Ya Bapa, Engkau mau berkati setiap pelayan-pelayan yang ada di bidangnya ya Bapa. Biarlah Engkau juga pimpin dan sertai setiap ibadah-ibadah yang selalu berjalan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya Bapa sampai pada saat ini. Kiranya Engkau mau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas ya Bapa, supaya mereka juga bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Bapa, khususnya kami ingin membawa doa kami untuk Pelkat Persekutuan Teruna ya Bapa.
terkhusus kami sebagai kakak-kakak layan, sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, Kau memberkati kami dalam setiap pelayanan kami. Kau memberikan kami kesehatan juga kekuatan ya Bapa. Kau mau pimpin kami dalam pelayanan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami saling bergandeng tangan satu sama lain. Kami saling menghormati dan menghargai, juga mengasihi satu sama lain ya Bapa. Biarlah pelayanan ini kami bawa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk kegiatan Christmas Carol dan juga Natal, Pelkat, Persekutuan Teruna yang sedang kami persiapkan ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memimpin kami sebagai pelayan-Mu. Biarlah apa yang sudah menjadi tugas kami dalam bidang kami masing-masing, dalam mengurus Christmas Carol juga Natal nanti ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan juga kesehatan, berikan kami hati yang sukacita dan selalu rendah hati ya Bapa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah untuk kegiatan Christmas Carol kami nanti ya Bapa juga Natal, semuanya bisa terlaksana dengan baik ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala dana yang kami butuhkan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan tahu apa yang kami perlukan ya Bapa, dan kami percaya Engkau pasti menolong dan menopang kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau mau berkati Bapak Presiden kami, juga Wakil Presiden, dan juga para menteri-menteri ya Bapak, pemerintah-pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Ya Bapa, Kau memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka untuk memimpin kami bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memilih mereka, Engkau percayakan tugas dan tanggung jawab ini, mereka bisa jalankan dengan baik dan benar. Biarlah segala keputusan-keputusan juga ketetapan yang mereka putuskan ya Bapa, biarlah itu juga adalah kehendak dari Engkau ya Bapa, yang terjadi untuk kami bangsa Indonesia. Ya Bapa, inilah doa kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara seperti ini. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 302, Kuberi Persembahan. Juru selamatku.
akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya unduk adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu dari NKB 204, baitnya yang kedua, Di Dunia Yang Penuh Cemara. Ya, adik-adik, kita sebagai pengikut Kristus, kita ini adalah seperti surat terbuka, yaitu surat Kristus yang dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Maka itu adik-adik, sebagai anak-anak terang, kita harus tahu bagaimana kita harus bersikap dan bertutur kata di sekeliling kita. Dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Adik-adik, terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kak Ovi masih mau mengingatkan kalian untuk tetap melakukan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan Menjaga jarak. dan memakai masker. Dan adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu mendengarkan renungan pagi yang setiap paginya dikirim oleh kami kakak-kakak pada WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Sampai ketemu di ibadah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.